Saya sudah buka absen. Sekaligus di absen ya. Untuk itu saya mohon untuk bisa teman-teman memperkenalkan diri, nama, kemudian tempat tinggal, asal tempat tinggal, pendidikan S1 di mana, apakah apa latar belakang pendidikannya, jurusannya maksudnya. Itu juga jadi penting buat saya karena nanti saya akan apa namanya sesuai dengan janji saya waktu di orientasi. Nanti saya akan apa namanya tentukan siapa saja teman-teman yang harus ikut matrikulasi. Ya, ini menjadi penting untuk pembekalan terkait dengan ulumul Quran. Yang pertama saya panggilkan Abdul Hakim El Hamidi. Ya, Manakah gerangan? ya, sudah Pak. Ya, Ustaz. Nah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz dan juga teman-teman semua ya, Bapak Ibu, Ustaz ya. Hmm. Nama saya Abdul Hakim Elhamidi, tinggal di Bandung. Ya, tinggal di Bandung, asli Garut, tapi pernah merantau ke Sumbar. Makanya S1-nya dulu, S1 kita ngambil pendidikan bahasa Arab di STAIN Batu Sangkar, sekarang UIT. Kalau nggak salah, sekarang UIT Batu Sangkar. S1 pendidikan bahasa Arab. Nah, motivasi untuk kuliah di kini memang dapat informasi dari alumni juga, alumni yang sudah menyelesaikan di Hmm. S2 IKI Jakarta. Nah, kita kemarin bareng-bareng ya, beliau daftar S3, saya daftar S2. Dulu Hmm. tahun tamat tahun 2003, sudah lama soalnya. Cuman Hmm. tertarik dengan kajian Al-Quran, karena dulu kebetulan skripsinya juga sebenarnya mendekati ke tafsir, Ustaz. Hmm. Materi tafsir, Ya. itu kajian tentang jamak dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Baqarah spesifik. Nah, itu barangkali Ustaz dan juga Baik, teman-teman kenalannya. Assalamualaikum baik, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Abel Razali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin perkenalkan anak Abdul Razali dari Hmm. berdomisili Riau, lebih tepatnya di kota Duri, dekat area Pekanbaru. Hmm. Eh, Latar belakang pendidikan anak yakni S1 kemarin baru selesai saja di bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir. Alhamdulillah 3,5 tahun atau 7 semester dan karena itulah karena ketertarikan dalam bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir, anak ingin melanjutkan S2-nya di IIQ Jakarta. Dan Hmm. motivasi belajar di IIQ Jakarta ini karena banyaknya guru-guru besar yang sudah Anda ketahui seperti saya. Cepat ya, tiga Ibu setengah tahun kuliahnya. Alhamdulillah bisa, Ustaz. Berarti berapa? 7 semester ya? 7 semester aturan Tujuh. kemarin itu 3 tahun, tapi karena ke belum ada persetujuan untuk yang lebih cepatnya 3 tahun, jadi tiga tiga Hmm. tiga setengah di Tiga setengah ya. ya. Tapi memang umumnya 3,5 sih yang paling cepat itu. Iya Ah, betul. gitu ya. Tapi itu sudah luar biasa ya. Pakai skripsi nggak? Pakai skripsi insya Allah, Ustaz. Pakai ya. Tapi anu ya cepet ya. Alhamdulillah, Rajin Ustaz. rajin nabung ya semester di semesternya ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Iya. Eh, Selanjutnya saya panggilkan Aisyah Al Khairun Nida. Silakan. Aisyah, silakan. Adakah? Ada ini. Aisyah Al Khairun Nida. Hmm, hmm. Di kelas ya, Aisyah ya. Ininya dinyalakan mikrofon. Enggak, Pak, ada di Zoom. Oh di Zoom. Yang mana nih? Aisyah, ayo silakan. Perkenalkan dirimu.
Mana? Tapi suaranya ada, tapi kok nggak nampak wajahnya. Oke, lanjut dulu. Ya, kita lanjut ke Al-Fuzahra, silakan. Hmm. Oke, Al-Fuzahra, silakan. Di kelas ya? Tahu gitu saya datang offline ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfu Zahra, biasa dipanggil Alfu. Asal Jakarta, tinggalnya juga di Jakarta. Kemarin selesai studi S1 di Universitas Al-Azhar Kairo, lulusan Hmm. 2024, jurusan Ilmu Akhlak dan Tafsir. Hmm. Alhamdulillah ya. Lulusan Kairo ya. Eh, ya, senang bisa bisa bergabung ke IKI Jakarta. Baik, selanjutnya saya panggilkan Andi Fadilatul Awaliyah. Silakan. Andi Fadilatul Awaliyah. Hadir Pak. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fadilatul Awalia, biasa dipanggil Dila, asal dari Tarakan, Kalimantan Utara, Pak. Oh, Kalimantan Utara. S1-nya di IIKI, Pak. IKI Jakarta. Iya, Pak. Tahun berapa lulusnya? Tahun kemarin, Pak. Tahun 2004 ini. Iya. Oh, baru wisuda ya. Alhamdulillah. Bagus melanjutkan S2 ya, karena ini biar tidak terputus anunya. Masih fresh ya, belajar apa kemarin. Kemarin di ini juga, IAT juga. Iya, Pak. IAT, Pak. Ya, Alhamdulillah. Bagus. Baik, selanjutnya saya panggilkan Andi Ramadhani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. Ustaz, Silakan. perkenalkan, nama Ana Andi Ramadhani, berasal dari Pasaman, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oke. Kemarin menamatkan S1 tahun 2021 di Sekolah Tinggi Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat, STIPIK Sumbar. Ya. Jurusannya juga sama, alhamdulillah, linear, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik. Baik, terima kasih. Ya, Ustaz. Selanjutnya saya panggilkan Saudara Aryan Syah. Silakan, Aryan Syah, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan Ustaz, nama saya Aryansah, biasa dipanggil Ari atau Yan atau Syah. Bisa semua ya? Ya, bisa, ada 3 Ustaz. Ada 3. Kemudian saya asal dari Jambi dan sekarang domisili di Pare. Pare itu di mana? Di Kampung Inggris. Oh, Kediri. Ya, betul. Sedang belajar atau memang di sana? Di sana ngajar, Ustaz. Oh, ngajar, alhamdulillah. Ya. Kemudian saya dulu S1 atau telah menamatkan pendidikan S1 saya di Universitas Darussalam Gontor, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Terima kasih. Ya. Ya, bagus lah ya, pantas bisa ngajar di mana? Kediri. Di apa itu lembaganya di Kediri? Lembaga di bahasa Arab, Ustaz. Khusus Bahasa Arab. Namanya, nama itunya, lembaganya? Markas Arabiyah. Oh, Markas Arabiyah. Itu di Kediri yang dekat mananya ya? Di Jalan Cempaka, Ustaz. Oh, Jalan Cempaka. Ya. Kemarin belum lama saya ke situ soalnya. Tapi saya ke arah yang dekat pinggir sawah itu. Pinggir-pinggir sawah. Kayaknya baru itu, pengembangan baru. Baik, terima kasih Saudara Aryansyah. Selanjutnya saya panggilkan Saudara Arif, adakah? Oh, offline ya. Ya Allah, berdosa nih. Teman-teman datang offline, saya malah online. Habis ujian tadi, online.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya paling ganteng di kelas, dokter. Ya, mantap lah. Ada Saya nggak ganteng di dayang-dayangnya di kelas, belakang ya. cowoknya sendirian. Jadi Iya. alhamdulillah. Baik, perkenalkan nama saya Arif, asal dari Kepri, Kepulauan Riau, Batam, domisili di Depok. Selesai S1 itu di Lipia 2015 akhir, jurusan syariah. Oh ya, syariah ya. 2015 akhir. Ya, Berarti ijazahnya ini ya sudah di ini kan yang masuk. ya, Hmm. kebetulan kami daftar itu punya ijazah dua sebenarnya, satu lagi Al-Aqidah Jakarta yang PAI. Jadi karena Oh, yang diakui di Kemenak yang itu, jadi daftar pakai itu di IKI. Yang Lipianya belum disetarain. ya dia harus ini dulu kembali apa reakreditasi ya. Eh, Motivasinya untuk ngambil IAT ini karena memang selain punya lembaga bergerak di bidang Quran, juga sering diskusi dengan beberapa dakatir yang memang mengkaji ilmu tafsir gitu sama Oke, bagus. Mudah-mudahan bisa di sini menambah ilmu tentang ulumul Qur'annya ya atau ilmu tafsirnya ya. Mhm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Arif. Lanjutnya saya panggilkan Saudari Aulia Rahma. Silakan memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmah, asal dari Kalimantan Selatan. Saya alumni dari IIKI Jakarta tahun 2004 kemarin, jurusan ilmu tafsir. Berarti baru ya? Iya, Pak. Masih semangat nih ya. Harus semangat, 4 semester selesai. Teman-teman semua juga harus 4 semester selesai. Baik, terima kasih Saudari Aulia. Lanjutnya ke Saudara Dede Yusuf. Silakan. Dede Yusuf mana? Silakan Dede Yusuf. Kalau tidak, kita lanjut ke Faiza Ramadanti. Faiza Ramadanti Khairun Nisa, silakan. Offline, Pak. Oh ya. Minggu depan kita offline ya. Saya maksudnya, yang lain silakan kalau ada yang online. Jadi hybrid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Ramadanti Khairun Nisa, asalnya dari Bekasi. S1-nya dari IIKI tahun 2023. 2023, berarti wisuda yang tahun sebelumnya ya, bukan tahun kemarin. Alhamdulillah sekarang bisa melanjutkan ke S2 ya, mudah-mudahan bisa lulus tepat waktu. Itu harapan kita semua. Baik, terima kasih. Saya panggilkan berikutnya Saudari Faiza Salsabila. Faiza Salsabila, silakan. Adakah Faiza Salsabila? Hadir, Bapak. Ayo, silakan perkenalkan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faiza Salsabila, biasa dipanggil Faiza. Asal dari Jambi, domisilinya di Ciputat. S1-nya di IIKI Jakarta, lulusan tahun 2023. 2023, berarti semester tahun yang lalu ya, sebelumnya ya. Itu di mana domisili Ciputatnya? Di Legoso, Pak. Oh, di Legoso. Sudah aktif apa di situ? Di rumah tahfiz atau di mana? Sekarang ngajar di SMP di Depok. Oh, di Depok. Alhamdulillah.
ya, terus melanjutkan S2 ya kan, besok jadi kepala sekolah ya kan. Amin. Apa jadi apa permaisuri dulu? Apa udah jadi permaisuri? Belum ya? Belum. Belum. Doain aja, Belum, Pak. lagi berjuang ya, Tahu aja, Bapak. lagi berjuang mencari apa sang pangeran ya. Ya. Nah, ada nih, tenang aja, banyak nih di Jadi notifnya. promosi nih, Pak. Nggak apa-apa ya, sekalian lah. eh, eh, jadi apa, sambil menyelam minum susu. Mudah-mudahan ya, insya Allah semuanya lancar, sukses, kuliahnya bisa selesai tepat waktu. Ya, 4 semester targetnya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa menyelesaikan studi dengan baik gitu ya. Baik, terima kasih. Kasih, Pak. Sama-sama. Lanjutnya saya panggilkan Fitri Andriani Saragi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andriani Saragi. Eh, saya dari Medan, Sumatera Utara. Mhm. Asalnya S1 dari IIK Jakarta, Tinggi Jakarta. lulusan 2024, Pak. Baru kemarin ya, September kemarin. Alhamdulillah baru wisuda ya. Iya, Pak. Masih fresh, mudah-mudahan masih nyangkut dan nempel di sini nih ya pelajaran sebelumnya. Kemarin jurusan apa? IAT juga. Iya, Pak. IAT juga. Oke. Aktivitas sekarang tinggal di Medan atau di mana? Tinggal di Medan, Pak. Di Medan. Aktivitasnya Sekarang saya lagi ngajar private, Pak. ngajar Ngaji. private. Alhamdulillah. Yang penting ada kegiatan ya. Mudah-mudahan bisa lancar semuanya ya, ngajarnya sama kuliahnya gitu ya. Baik, terima kasih Saudari Fitri. Selanjutnya saya panggilkan Hilma Laila. Silakan Hilma Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Laila. Sebelumnya saya ambil jurusan yang sama, ilmu Al-Quran dan tafsir di IIUI Pakistan. Oh, Pakistan. IIUI. Kayaknya kemarin saya terbitin jurnal di situ deh. IIUI itu ya. Punya jurnal. Lulus tahun berapa? Tahun 2024, Pak. 2024 baru ya. Tapi Iya. dia ada jurusan itunya ya, ada jurusan ilmu Al-Quran tafsir gitu atau apa? Ada. Atau fakultasnya? Usuluddin? Fakultasnya, ya Usuluddin. Jurusannya ada tafsir, ada hadis, ada akidah, dan lain-lain. Oh gitu ya. Nanti berbagi-bagi pengalaman ya terkait dengan perkuliahan. Ya di sini, di sana seperti apa gitu ya. Jadi ada pengalamannya. Aktivitas apa sekarang? Sekarang ngajar ngaji di rumah sama setiap hari Minggu ngajar komputer. Oh gitu. Di Ngajar komputer. lembaga Hope for Our Children. Ya. Keren juga ngajar komputer. Sebisanya lah, Pak. Sebisanya lah ya. Yang penting kita bisa berbagi ilmu ya sambil beribadah. Bermanfaat. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya panggilkan Indana Zulfa. Mana dia kah, Indana Zulfa? Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan. perkenalkan nama saya Indana Zulfa, bisa dipanggil Zulfa Bapak. Saya berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. S1-nya kemarin di UIN Wali Songo Semarang, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Gitu ya. Dari Boyolali. Aktivitas apa di sana? Masih di rumah, bantuin usaha keluarga Bapak. Oh gitu ya. Sambil kuliah. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Boyolali, kota susu ya? Iya, kota sapi. Terkenal gitu ya. Baik, terima kasih Saudari Indana.
Saya lanjutkan untuk memanggil saudari Ita Fitri Mulyani. Hadir, Pak. Yo, silakan perkenalkan Eh, diri. Nama saya Ita Fitri Mulyani, domisili asal dari Serang, tapi hidupnya nomaden. Sekarang lagi pindah di Pondok Aren. Dulu sempat tinggal di Ciputat karena S1-nya di UIN Ciputat di Jakarta. Terus sekarang kesibukannya ngajar di SDIP Baitul Mal di Jurangmangu. Oh, ya, ya, ya. Tapi nggak jauh ya. Kalau bahasa Betawi bilang kelintar-kelintar situ-situ juga ya. Ciputat, Iya, Pondok Aren, Jurangmangu. iya. Itu masih kecamatan Ciputat, Ciputat Ciputat. Timur ya. Hmm. Ya, alhamdulillah bisa beraktivitas mengajar ya, bagian dari dedikasi ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi mudah-mudahan nomadennya segera berakhir ya. Jadi punya apa namanya tempat tinggal menetap. Apalagi kalau ada pangerannya di sana ya kak. Iya, Pak. Jadi zaman modern juga ada nomadennya ya. Iya. Yang penting rezekinya banyak biar bisa bayar kontrakan ya kan. Iya, amin, Eh, Pak. amin, insya Allah. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Saya lanjutkan Saudara Izzuddin Fahmi Nur Rahman. Bagus banget namanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kenalkan, nama Izzuddin Fahmi Nur Rahman, biasa dipanggil Fahmi. Asal dari Klaten di Jawa Tengah. Terus sementara tinggal di Cianjur, Bapak. Cianjur di mana? Di Stik Z bukan? Iya, Bapak. Lulusan dari Stik Z. Ya alhamdulillah. Enak itu tempatnya. Udah sejuk ya kan? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Betah dong di situ? Insya Allah. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa terus apa ya berkibar gitu ya. Baik, Amin, amin. aktivitas di situ ngajar atau belajar aja? Mengajar di SMP SMA-nya, Pak. SMP SMA-nya, alhamdulillah bagus ya. Meningkatkan ilmu, menambah ilmu, meningkatkan apa jenjang pendidikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Baik, terima kasih Saudara Izzuddin Fahmi. Ya, baik, Pak. Jazakumullah. Selanjutnya saya panggilkan Saudari Khairiatus Syifa. Khairiatus Syifa, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairiatus Sipa, biasa dipanggil Sipa. Asal saya dari Jambi, Bapak. Saya alumni S1 IKI tahun 2024. 2024 baru ya, sudah kemarin ya. Dari Jambi, memang banyak juga sih dari Jambi ini. Betul, Bapak. Jambinya mana? Bangko atau Bungo? Di Batanghari, Bapak. Oh, Batanghari. Batanghari itu kan ada sungainya yang terkenal tuh Sungai Batanghari gitu katanya ya. Betul, Bapak. Aktivitasnya apa sekarang? Ngajar, Bapak. Ngajar di pondok. Di pondok, alhamdulillah. Ini ustazah pondok ini. Jangan-jangan kemarin tahfiznya berapa ambil? 10? Apa 20? Apa 30? Dikit, Bapak. Nggak apa-apa deh, mode minimalis juga. Mode minimalis tuh mode 5 juz ya. 6 juz ya, 6 juz dengan apa namanya? Juz ammanya ya. Baik, terima kasih Saudari Karya. Sama-sama, Kita Bapak. lanjutkan ke Saudari Khofifah Alawiyah. Khofifah Alawiyah, silakan. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Alawiyah, asal Malang, lulusan IAT juga dari Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Alhamdulillah. Aktivitas apa sekarang? Sekarang masih mondok dan beberapa ngajar sedikit ngajar ngaji kayak les. Gitu ya. Alhamdulillah. Ada aktivitas ya selain mengajar. Baik, terima kasih Saudari Khafifah. Saya lanjutkan ke Saudari Khairul Ummah. Ini kayaknya kenal-kenal ingat, lupa-lupa ingat, tapi kenal-kenal ingat ya. Silakan Saudari Khairul Ummah.
Baik, terima kasih Bapak. Perkenalkan saya Khairul Ummah. Mm-mm. Domisilinya di Cipondo, Tangerang. Asalnya Jakarta. Lulusan Sarjana 1 di IIKI Jakarta tahun 2024. 2004 kemarin ya. Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Bahagia bersama orang tua. Jailah dipesannya khusus buat Khairul Ummah. Salam nanti sama Bunda tercinta ya. Dan Iya, Bapak. dan dan mudah-mudahan bisa selesai studi tepat waktu ya. Amin, amin. Amin, Bapak. insyaallah. Baik. Saya lanjutkan ke Saudari Mahdia Tamarani, silakan. Mahdia. Oh, offline ya. Silakan. Bismillah. Saya Mahdia Samarani, biasa dipanggil Dea, domisili dari Ciputat, Tangerang. Kemarin S1 di Tafsir. Oke, bagus ya, sejalur. Aktivitas apa nih? Belajar tahfiz Pak di lembaga. Gitu ya. Ya, semoga terus eksis dengan Al-Qur'annya ya, apalagi bisa nanti sampai menjadi kalau tahfiz instruktur ya. Mudah-mudahan berkah gitu ya. Baik, terima kasih Saudari siapa tadi? Mahdia. Terima kasih Pak. Nah, ya, sama-sama. Lanjutnya Saudara Mahmudi Abdullah, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Mahmudi Abdillah, domisili sekarang di Probolinggo, Jawa Timur, Ustadz. Probolinggo. Aktivitas ngajar dan sekarang pengurus yayasan. Alhamdulillah. Kayaknya besar nih. Pondok. Pondok apa namanya? Di Yayasan Pendidikan Rizani. Oh, gitu ya. Ya, S1 dulu di Al-Hikam tahun Depok. 2017. Ya. Al-Hikam yang Depok apa yang Malang? Yang Depok. Yang Depok, ya alhamdulillah. Sekarang domisili di Probolinggo. Di Probolinggo. Oh, balik lagi ke kampung ya. Iya. Angkatan siapa di sana di Al-Hikam? Al-Hikam, iya, itu teman saya. Saifullah. Ustadz Ali Fitriana. Afri Ramdhani, terus siapa lagi? Iya, saya Suladi, siapa lagi namanya? Iya, Banyak. Suladi, ya, alhamdulillah. Pernah ikut itu enggak? Apa namanya? Yang dai apa namanya? Bukan transmigran, apa ya? Oh iya. Pernah ikut itu? Pernah ikut, tapi saya nggak ini, apa namanya, nggak masuk. Terakhir itu info Muhammad Najahul Ulum yang ke Lampung atau Iya, betul. Kalimantan gitu ya. Oke, terima kasih Ustaz Mahmud Abdillah informasinya, perkenalannya. Saya lanjutkan ke Mat Akhwani, silakan. Mat Akhwani, manakah dia? Mikrofonnya Pak. Klik. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai syukron, Masya Allah. Alhamdulillah, ini saya termasuk mahasiswa yang paling junior. Tapi semangatnya dong. Jadi nggak saya kalah. alumni PTIK, Ustaz. Alumni PTIK. PTIK terus di tahun 2001. 2001. Iya. Jadi barang-barang ini enggak Pak, siapa namanya? Pak Abdullah Syafi'i. Teman yang ini Sahlul Fuad yang. Oh, Syahrul Fuad. Nanti ada dosen kita Abdullah Syafi'i PTIK. Tadi yang ngajar, nanti dia ngajar di angkatan berapa ya? 97 ya. Pak 97 berarti barengan saya ya. Sebetulnya ya. Barengan saya. Jadi apa silaturahim penting.
Alhamdulillah. kebetulan memang masih aktif di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama di pusat, kantor pusat. Bimas Islam, ya. Oh, Bimas Islam di lapangan Banteng ya. Di Tamrin, Ustaz. Oh, yang di Tamrin. Oh iya. Tamrin, Berarti yang apa? Di bagian Subdit Hisab Ruyat dan Syariah. Oh iya. Jadi termasuk mengkoordinatori para kiai ahli falak, tapi tidak menguasai falak. Kayaknya ada mahasiswa kita juga di kantor yang Tamrin itu, siapa ya? Saya lupa itu. Iya. Dia masuk tahun 2001 atau 2022 gitu, zaman masih COVID ya. Ya, berkah ya Pak. Semoga semangat. Ustaz, mungkin ada semangat baru lagi, jadi bersaing dengan, kebetulan anak saya yang pertama di UIN juga, Syarif Hidayatullah, mau skripsi gitu kan, jadi ayo saingan yuk gitu. Iya, mantap. Maksudnya saingan untuk dibantu juga, karena dengan kantor, jadi ya saat ini ditakdirkan masuk di IG gitu ya, sambil menambah sanad lah. Iya, alhamdulillah nanti bertemu dengan Pak Prof. Iya, Pak Prof. Said Agil dan lain-lain ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa gitu ya. Kemudian target ya Pak, 4 semester selesai. 4 semester itu 2 tahun. Amin, pokoknya ya, Insya Allah. Nanti kalau dulu kaprodinya saya megang kaprodi S2 S3 saya, terus didistribusi ke Pak Dr. Samsul, sekarang Pak kaprodinya. Dan dulu saya menerapkan semua mahasiswa masuk semester 3 harus sudah ujian proposal. Dan alhamdulillah dilanjutkan oleh Pak Dr. Samsul. Nanti Bapak Ibu semua atau teman-teman semua bisa mengajukan di semester 3 agar semester 4 itu insya Allah malah sudah bisa ujian ya. Jadi selesai. Wisuda tetap nanti di bulan September atau Agustus atau September. Karena memang kita ambil di bulan itu. Ya, jadi tetap semangatnya tidak bersurut. Ya, insya Allah. Kalau biasanya nih ya, kalau saya dulu saya japri satu-satu. Yuk semangat gitu kan. Saya bilang jangan tidur, tesis jangan tidur, saya bilang. Kalau sekarang mahasiswa S3 disertasi jangan tidur gitu. Sama Pak Dr. Samsul juga nanti japriin satu persatu teman-teman semua biar cepat selesai gitu ya. Kenapa? Karena kita butuh waktu, butuh tenaga, butuh itu untuk yang lain gitu. Tidak hanya terus jadi mahasiswa abadi ya. Amin. Amin. Semangat ya Pak. Terima kasih. Kami siap dukung gitu ya. Baik, terima kasih Pak Akhwani. Lanjutnya kita berpindah ke Saudara Muhammad Auli Aziz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, apakah suara Ana terdengar dengan jelas? Terdengar sangat jelas. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Auli Aziz, biasa dipanggil Aziz, asal Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Oke. S1-nya dulu jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiyah Indralaya, Ustaz. Oke, alhamdulillah banyak kawan-kawan kita di sana ya, termasuk yang baru lulus kemarin S3. Iya, Ustaz. Pak Fauzina Alim sama Pak Agus ya. Iya, Ustaz. Semoga bisa mengikuti jejaknya ya. Amin ya Allah. Amin. Aktivitas apa sekarang? Sekarang alhamdulillah ngajar, Ustaz, bantu ngajar di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyahnya, Ustaz. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Ya Ustaz, syukur Ustaz. Bisa selesai kuliah dengan cepat insya Allah nanti. Amin, Allahumma amin. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke Saudara Muhammad Fadli Ismail. Silakan Muhammad Fadli Ismail. Mana Muhammad Fadli? Adakah? Kalau belum ada, kita lanjut ke Muhammad Mahalul Khairi. Silakan. Hadir Ustaz. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahalul Khairi, asal dari
Palangkaraya, Mm-mm. Kalimantan Tengah. Eh, saya S1, asal S1 di UIN Antasari Banjarmasin. Oh gitu. Tinggalnya di Eh, Palangkaraya, tapi kuliahnya di Banjarmasin. iya betul. Palangkarayanya mana? Daerah Palang- Jekan atau daerah Menteng? Saya di Bukit Batu. Oh, Bukit Batu. Lumayan Ada jauh ya. ada bukit itu. Ah, iya. Oh, itu. Kemudian jurusan yang diambil juga ilmu Al-Quran dan tafsir S1. Aktivitas apa saat ini? Alhamdulillah aktivitas kalau pagi jadi operator sekolah, kalau Mm-mm. sore bantu ngajar ngaji. Ngajar ngaji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti meningkat jadi kepala sekolah, bukannya Amin. menjadi operator lagi, tapi jadi kepala sekolah. Amin. Amin. Insya Allah. Amin. Kita sukses selalu ya untuk saudara Mahalul Khairi. Terima Amin. kasih. Lanjutnya saya panggilkan Muhammad Syamilul Huda. Silakan. Muhammad Syamilul Huda ada? Mm-mm. Kalau tidak ada, saya panggilkan Nur Sofia Raudati. Silakan. Nur Sofia. Ya, Mm-mm. Ya, silakan. perkenalkan, nama saya Nur Sofia Raudati, dipanggil Sofia. Saya dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Lulus tahun kemarin di jurusan IAT di Jakarta, Bapak. Iki Jakarta. Oh iya, alhamdulillah ya, melanjutkan S2 kembali ya. Apa aktivitasnya sekarang? Kalau aktivitas saya belum ini Pak, masih di rumah aja. Belum ini ya. Ya, mudah-mudahan nanti sambil kuliah S2 ada apa aktivitas ya, minimal mengaji lah, karena memang kita bidangnya di situ. Tentu dedikasi apa harapannya bisa berdedikasi di bidang Al-Quran juga, mengaji atau apa privat atau majelis taklim atau buka rumah tahfiz atau apalah, pokoknya yang penting kita ada aktivitas gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Saudari Sofia. Saya lanjutkan ke Saudari Nur Afifah Hasanah. Silakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Afifah. Ya. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Hasanah, biasa dipanggil Afifah, asal Amuntai, Kalimantan Selatan, Pak. Amuntai, Kalimantan Selatan ya. Banyak juga nih Kalimantan ya. Alhamdulillah. S1-nya di mana, Iki? S1-nya enggak, Pak. S1-nya di Al-Azhar, jurusan ilmu hadis. Ilmu hadis ya. Di Al-Azhar, lulusan berapa? Lulusan tahun 2023. 23. Sekarang aktivitas apa? Sekarang lagi jagain santri, Pak, di pondok pesantren. Bahasanya jagain santri. Apa ya kalau dalam bahasa itu di pengasuh ya? Pengasuh. Yeah. Santri putri biasanya. Iya. Yeah. Santri putri. Besok sudah jadi kepala divisi. Atau bagian kurikulum gitu ya, atau bagian apa? Kegiatan ekstrakurikuler atau apalah gitu ya. Yeah. Bagus, alhamdulillah. Semoga sukses selalu ya. Pak Musyrifah ya, betul Musyrifah gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Lanjutnya saya panggilkan Nur Aziza Aprilia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah Aprilia, asal Tabalong, Kalimantan Selatan. Kemarinnya di IIKI Jakarta, lulus tahun 2024. 2024 kemarin ya? Baru wisuda ya? Masih fresh nih. Udah ada aktivitas atau belum? Aktivitasnya sekarang bantu-bantu usaha orang tua sama ngajar ngaji gitu, Pak. Ngajar ngaji, alhamdulillah. Ya, ada aktivitas setidaknya masih tetap terkait dengan Al-Quran ya. Semangat ya untuk kuliah biar bisa selesai tepat waktu nanti bersama teman-teman semua. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih. Lanjutnya Saudari Roisatul Mukminah, silakan.
Mana dia? Raisatul Muminah? Kalau tidak ada, alihkan ke Risma Putri. Nah, tadi kayaknya Risma Putri ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Putri, asal dari Kepulauan Riau. Studi S1 di IKI Jakarta, alumni tahun 2022, Pak. Lulusnya tahun 2022? Ya, Pak. Oh ya, Alhamdulillah. Semangat ya. Insya Allah. Insya Allah. Aktivitasnya apa sekarang? Ngajar, Pak. Mengajar di mana? Di sekolah atau di pondok? Di pondok. Di pondok, ya. Kita juga banyak ya alumni-alumni di Riau, Riau Darat dan Riau Kepulauan. Saya bilangnya Riau Darat dan Riau Kepulauan. Baik, terima kasih. Kita beralih ke yang berikutnya, Saudara Rusdi Haris Dwi Putra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rusdi Haris Dwi Putra, panggilan Rusdi. Saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Domisili hari ini di Uni Emirat Arab, di kota Ras Al Khaimah. Satu kota pusat Hikmah yang kemarin baru sidang ya. Baru sidang, kemudian Mahmum yang sekarang semester 4 lagi nyusun beliau. Iya. Itu apa? Jadi imam ya di sana? Iya, Ustaz. Ada masih Ustadz Zaki masih di sana? Ustadz Zaki kayaknya beda penempatan itu, Ustaz. Beda kota kayaknya. Oh, beda kota ya? Iya. Kalau dia sudah alumni. Dia alumni tahun berapa itu? 2022 ya, langsung berangkat ke sana. Ya, kita bersyukur ya. Dan mudah-mudahan sehat selalu ya. Apa aktivitas sana jadi imam saja atau ada apa kegiatan apa selain? Jadi imam aja, Ustaz. Cuman di sini kan banyak halakoh qiraah gitu, Ustaz. Jadi kadang-kadang ikut itu juga. Gitu ya. Tapi tidak bisa yang lain ya selain imam aktivitas di sana ya? Kayaknya nggak bisa ya, Ustaz. Karena kan kita kalau jadi imam kan harus 5 waktu stay ya. Iya, stay 5 waktu situ ya. Memang dibatasi juga. Ada mahasiswa kita yang dulu S2, kemudian dia harusnya berangkat juga tahun 2023 atau 2022 ke Dubai gitu ya. Tapi karena dia kuliah S3, ini dia lebih memilih kuliah S3 gitu untuk pengembangan karir katanya. Karena di sana tentu tidak bisa untuk hal-hal lain kecuali jadi imam gitu kan. Nah, mudah-mudahan di sini alhamdulillah ya Ustadz Rusdi bisa aktif kuliah ya, bisa menyelesaikan studi meskipun jauh di sana. Semangat ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sukses ya di sana ya. Insyaallah, Ustaz. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Salah satu ni'mah, silakan. Dinyalakan. Nah ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, saya salah satu nikmah alumni IKI tahun 2016, Ustadz. 2016 ya. Ya. Asal Manokwari, Papua Barat, tapi saat ini domisili di Samarinda, Kalimantan Timur. Kok jauh amat dari Manokwari ke Kalimantan Samarinda. Timur. Samarinda ya. Mana-mana sih Ustadz ya, ikut Keren suami. Ini. Sudah melanglang buana nih. Antar pulau. Antar pulau ya Ustadz. Iya. Apa aktivitasnya? Aktivitasnya mendidik anak-anak, Ustadz. Mendidik anak-anak. Berarti terbang ke sana sini ikut suami? Iya Ustadz, ikut suami kemana-mana. Alhamdulillah bisa lanjut S2 ya, magister. Ya, Saya alhamdulillah Ustadz. pikir jadi kafilah kali MTQ. Sekarang sudah off Ustadz. Sekarang sudah off ya. Dulu beberapa tahun lalu itu ya, jadi kafilah ya. Dulu ya pernah. Pernah juga ya.
Sama itu kan ada mahasiswi IKI, namanya Indana Zulfa juga, ya kan mewakili mana dulu tuh? Papua kalau nggak salah ya, Indana Zulfa. Oh iya, banyak teman-teman dari IKI, PT IKI, ke Papua, Papua Barat sana. Ada juga yang laki-laki itu di Irfan Kahar, ya, Oh MTQ. iya, iya Ustaz. Sorong. Iya, Sorong ya, dia di Sorong gitu. Iya, Dia iya Ustaz. dulu MTQ cuma sampai semifinal, dia bilang urutan 8. Nggak masuk final. Tapi ya bersyukur lah. Ya, tapi itu untuk tingkat nasionalnya ya. Kalau tingkat, jadi dia sudah juara itu di daerahnya gitu ya. Iya, iya. Alhamdulillah ya, semoga berkah bersama Al-Quran ya. Amin, amin. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu ya. Amin, Saudari, mohon bimbingannya semua. amin. Ini panggilannya apa? Salah satu atau Nikmah aja? Nikmah Ustaz. Oh, Nikmah, oke. Nanti Nikmah. saya panggil Nikmah. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya panggilkan Saudara Samsul Bahri. Silakan. Saudara Samsul Bahri. Kemudian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ana Samsul Bahri Nasution. Asal Mandailing Natal, Sumatera Utara, Pak. Cuman domisili sekarang di Payakumbuh. Oh, Payakumbuh. S1 dulu di Payakumbuh, jurusan IAT, Pak. IAT. Di apa? Sekolah tinggi atau di apa? Universitas apa? Sekolah tinggi, Pak. Staidarul Quran, Pak. Oh, Staidarul Quran. Alhamdulillah ya. Terus menuntut ilmu. Mandailing Natal dekat mana? Dekat Mustafawiyah? Iya, Pak. Dekat Mustafawiyah, Pak. Mustafawiyah Purba Baru ya. Iya, Pak. Oke. Ini kayaknya alumni juga nih. Iya, Pak. Wajahnya wajah. Saya sok tahu ya, nebak-nebak. Ya, Pak. Alumni tahun 2017-2016, Pak. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Oke lah. Semangat ya untuk terus menuntut ilmu ya. Mudah-mudahan lancar, banyak rezekinya, kemudian dimudahkan ya dalam proses belajarnya nanti. Amin ya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Samsul. Kita lanjut ke Saudara Sayyid Amir Ali Madani. Silakan. Ya Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nama Sayyid Amir Ali Madani. Domisili di Jagakarsa. Ya, Jakarta Selatan. Ya. Belum bisa offline Ustaz. Padahal tetangga ya. Ya. Kemudian Jagakarsa mana? Jagakarsa di mana? Warung Sila Ustaz. Hah? Warung Sila. Oh ya, oke. Tempat Gus Dur. Daerah situ ya. Daerah apa namanya? Ciganjur ya. Ya, Ciganjur. Ciganjur. Alumni mana kemarin? Alumni Lipia Ustaz, jurusan bahasa Arab. Tahun berapa? Tahun kemarin. Baru banget. 2024 ya. Berarti apa? Apa ya? Apa sih bahasanya, saya lupa ini. Kelas mukatsaf ya? Apa yang S1-nya? S1 saya. S1 ya. Berarti ya S1 ya, bukan IDAD ya? Bukan. Tapi IDAD-nya juga saya ngambil Ustaz. IDAD-nya ngambil juga. Kalau saya dulu ngambil IDAD-nya. Ya, IDAD-nya. Jadi berapa tahun tuh? 3 tahun ya. Kalau IDAD itu 3 tahun ya. Nah, 2 tahun. semester. 2 tahun Pak, 3 tahun ya. Kalau nggak salah saya 3 tahun ya, 6 semester. Soalnya sampai belajar. Iya, sampai belajar jilid 6. Takmili berarti ya? Iya, Ustaz. Iya, sampai belajar jilid 6. Gitu ya. Oke, aktivitas apa nih sekarang nih? Aktivitas sekarang ngajar di sekolah sama penerjemah bahasa Arab Indonesia, kemudian penyaluran ke Gaza juga. Masya Allah. Ke Gaza juga. Alhamdulillah. Semangat ya untuk melanjutkan studinya ya di Jakarta. Oke, terima kasih Ustadz Said. Saya lanjutkan ke Saudari Cindy Nabila Putri. Silakan.
Oh, ini offline ya. Ya. Silakan Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Cindy Nabila Putri, asalnya domisili dari Pondok Aren. Terus kemarin S1-nya di IKI juga angkatan 2024 gitu. Alhamdulillah. Aktivitasnya apa nih sekarang? Sekarang masih fokus S2 aja Pak, sama kalau misalkan ada setoran sama teman suka setoran gitu. Oh gitu ya. Tetap semangat ya, sambil nanti mungkin ya sebetulnya banyak sekolah yang butuh tahfiz sekarang. Bisa dimajukan aja lamarannya ya. Apalagi ini mau awal-awal tahun kan. Ini kan akhir tahun semester genap, mau awal tahun untuk semester depan udah mulai dari sekarang tuh. Kemana-mana aja ajukan. Sekarang udah banyak program-program tahfiz di sekolah-sekolah. Jika ingin aktivitas selain kuliah gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Baik, terima kasih saudari, siapa tadi namanya? Cindy ya, Cindy Nabila Putri. Mudah-mudahan semangat terus dalam menuntut ilmu, sukses 4 semester ya kuliahnya. Lanjut, kita ke saudari Sri Hartini, silakan. Mana saudari Sri Hartini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sri Hartini, biasa dipanggil Titin, asal dari Jambi, domisili Pamulang. Di mana? Dari Jambi. Domisili? Pamulang. Pamulang. Oh iya. Lulusan S1 di IKI Jakarta tahun 2024. 2024 baru lulus ya. Alhamdulillah. Kembali ke IKI melanjutkan studi magisternya ya. Mudah-mudahan lancar dan tidak ada hambatannya. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih saudari Sri Hartini. Lanjutnya saudari Suhartika, silakan. Banyak juga yang di kampus ya. Tahu gitu Bapak datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kenalkan, nama saya Suhartika, biasa dipanggil Cekang, asal dari Kepulauan Riau, Pak. Ya, Pulang Riau lagi itu kan banyak memang ya, Pulang Riau. Terus alumni IKI tahun kemarin. Tahun ini ya, 2024 ya. Alhamdulillah. Semangat ya menuntut ilmu. Ya, Pak. Ya, makasih. Lanjutnya saudara Syekhud Darawi, silakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Syekhud Darawi, bisa dipanggil Syekhud Bapak. Oke. Pamekasan, Jawa Timur. Tahun lulus tahun kemarin 2024, kampus Taidi Al-Hikmah Jakarta Selatan. Prodi IAT juga Bapak. Al-Hikmah Jakarta Selatan atau Al-Hikmah Depok? Jakarta Selatan Bapak. Oh, yang di Cilandak ya? Di Mampang. Oh iya, di Mampang. Oh iya, di Mampang. Cilandak lagi. Oke, yang di Mampang ya. Stai apa yang Stiu? Sekarang sudah jadi Setai Bapak. Sebelumnya Stiu. Yes. Oke. Sama Pak Derismono ya? Ya, Bapak Derismono, dosen saya Bapak. Ayo gitu ya. Alhamdulillah. Semangat ya untuk melanjutkan anunya. Sama jurusannya kemarin? Sama Pak. IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ya, Alhamdulillah. Semangat. Nanti kalau ketemu beliau, salam dari Pak Syukron gitu ya. Baik Bapak, insya Allah. Baik, terima kasih. Syekhud Darawi. Kita lanjut ke yang berikutnya. Saudari Umi Nur Khalifah, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama saya Umi Nur Khalifah, dipanggil Umi. Saya lulusan dari Teknik Elektro Mercu Buana, Pak. Jauh sekali. Mohon bimbingannya ya, Pak. Kalau tempatnya dekat Mercu Buana mah di situ tuh Meruya Selatan ya kan. Cuman memang jurusannya ini luar biasa. Tapi nggak ada halangan, nggak ada hambatan untuk ini ya, yang namanya orang belajar ya kan. Semangat pokoknya. Insya Allah
nanti ada matrikulasi, nanti Ibu bisa kita bantu ya ikut kajian ulumul Quran ya, nanti paling seminggu sekali lah diadakan online ya, pakai Zoom, nanti dikasih tahu Zoom-nya. Juga kesepakatan waktu nanti apakah malam apa diadakannya gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa membantu Ibu dalam memahami ulumul Quran secara mendasar gitu ya, dari awal sekali. Semangat yang penting ya Ibu ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Lanjut ke Saudara Wafa Fadli. Nah, ini kayaknya nggak asing deh ini. Adakah? Mana? Ini Ustadz Wafa, silakan. Kan nggak asing nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah baik Ustaz. Ya, alhamdulillah Harus bisa semangat ini ya. silaturahim. Iya. Ya, Bisa silaturahim. Sudah tahu kan ya Ustaz ya. Iya, sudah tahu lah. Tapi kami- mungkin teman-teman punya ini, biar kasih gambaran ke teman-teman. Oke, baik. Alhamdulillah saya Wafa Fadli, kelahiran Jombang Ustaz. Saat Iya. ini dari PTIK tahun berapa PTIK-nya? 2009 Ustaz. Saat ini sedang belajar dan mondok di Pondok Cabe di Bait Al-Quran. Baitul Quran. Nah, tetap semangat nih, harus selesaikan studi, jangan lama-lama ya. Bismillah, Semester alhamdulillah. aja 4 semester 2 tahun udah cukup dah. Mudah-mudahan. Iya, Mudah-mudahan. mudah-mudahan. Ntar kita bantu. Maksudnya Terima kasih Ustaz support-nya nih. biar semangat gitu ya. Amin, Target amin. 4 semester. Kalau lulus sih mahasiswa 4 semester itu bukan kebaikan, itu bukan buat mahasiswa aja, buat kami juga prodi. Mahasiswanya lulus 4 waktu, itu yang dinantikan memang. Ya. Jadi masuk 10 harus lulus masuk 10 gitu. Harus lulus 10. Jangan sampai masuk 10 lulusnya misalnya cuman 2 gitu ya, yang 8 kemana gitu kan. Pasti dipertanyakan sama Alhamdulillah. Amin. Saya terkesan dengan apa yang sampaikan Ustadz tadi, akan japri satu-satu siapa yang ada kendala gitu. Luar Iya, biasa gitu. Ustadz. Makanya insya Allah ntar kita japri juga satu persatu. Amin, gitu. amin. Semua mahasiswa. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz Wafa. Sampai Sama Ustadz. Terima kasih, ya, terima kasih. semangat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya Saudari Wildatul Ainiyah. Silakan. Mana Wildatul Ainiyah? Kalau tidak ada, kita lanjut yang terakhir nih. Saudara Ahmed Muhammad Kamali Ismail. Mana dia? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Perkenalan, saya Ahmad Muhammad Kamali. Asalnya saya dari Mesir. Oh ya, ini di mana? Di Mesir atau di Indonesia? Sekarang di Mesir. Sekarang di Mesir. Semangat ya. Silakan perkenalkan diri. Saya Ahmad Muhammad Kamali, lulus Institut Ekonomi dari Mesir dan online Akademi Zad. Saya imam dan khatib dan guru Quran. Mengajar Quran dan ilmu syar'i di Mesir dan di Indonesia, di beberapa negara saya keliling. Tapi sekarang saya tinggal di antara Mesir dan Indonesia. Pulang balik, pulang pergi. Yang penting sehat ya. Bolak-balik itu membutuhkan tenaga, membutuhkan fisik yang kuat gitu ya. Maka harus sehat gitu ya. Dan alhamdulillah bisa melanjutkan studi di IKI Jakarta. Mudah-mudahan ini setidaknya menambah silaturahim ya untuk kita. Ada kawan kita Said Mahmud, kenal Said Mahmud atau Said Huzaifah? Huzaifah. Kenal ya? Tahu. Ya, kenal teman ya? saya, Huzaifah teman saya. Ya. Satu lagi Said Mahmud. Mahmud saya tidak kenal. Belum Dari ya? Mesir. Sama, masih Mesir, dari Mesir juga. Huzaifah sama Said Mahmud dua-duanya Mesir. Ya. Huzaifah teman saya, tapi Mahmud belum kenal. Belum ya, nanti kita kenal ya. Baru masuk semester kemarin. Jadi sekarang semester 2. Insya Allah nanti mudah-mudahan suatu saat bisa berjumpa ya.
Alhamdulillah Amin. kita ada mahasiswa dari Mesir. Ini tambah dengan Ustadz Ahmed ini jadi 3 ya. Kemudian dari Yaman juga untuk S3 ada 1 Masya ya. Allah. Mudah-mudahan bisa bersilaturahim kita ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ilmu dan ininya ya, semangatnya untuk mengabdi pada Al-Quran. Syekh Ahmed Kamali. Nah, Ahmad Kamali saja. kapan kita nanti berjumpa ya, bisa bersilaturahim secara offline ya, insyaallah. Insyaallah ba'da Idul Adha insyaallah saya bisa online insyaallah, bisa offline Begitu ya? insyaallah. Insyaallah, mudah-mudahan. Barakallahu Tetap semangat fikum. ya. Amin. Jazakumullah khairan Pak. Terima kasih. Ya Allah. Barakallah. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah selesai ini. Ada yang belum? Tadi sudah dari Yusuf belum ya? Iya Pak, saya belum. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Dede Yusuf. Saya kebetulan alumni 2023 dari UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Ya. Prodi IAT juga. Sekarang tinggal di Jonggol di Pondok Pesantren. Domisili aslinya di Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat. Di Jonggolnya di mana tuh? Pondok pesantren di apa? Pesantren Hidayatul Mubtadin. Oh, Hidayatul Mubtadin. Oke. Di Ya. Singasari. Oke, alhamdulillah, semangat ya untuk studinya. Mudah-mudahan tidak ada hambatan dilalui atau dijalani dengan mudah ya, banyak rezekinya, keluangan rezeki serta kesehatan dan kesempatannya ya. Amin. Baik, sudah semua ya. Jika sudah semua, saya coba untuk share. Nah, ini nanti silabus yang akan kita pelajari. Ini juga masih berupa penawaran untuk teman-teman. Ya, jika mungkin ada yang perlu ditambah, dikurang yang dipelajari, tentu kita akan berikan gitu ya. Nah, ini nanti kita ada 16 pertemuan dengan ujian UTS dan UAS. Itu 2 ya, nanti semuanya jadi ada 14 materi. Yang pertama adalah pendahuluan terkait dengan pengantar ulumul Quran dan relevansinya dalam kajian akademik. Tentu materi yang disampaikan sedikit berbeda dengan materi yang diberikan pada jenjang sarjana. Ya, kalau jenjang sarjana kemarin sudah full sesuai dengan kitab ya, materinya, urutannya dan sebagainya. Kalau sekarang sudah lebih kepada pengembangan wawasannya tentang Al-Quran gitu ya. Nah, makanya untuk teman-teman yang ingin kembali mengulang materi tentang ulumul Quran dasar, itu akan diberikan nanti pada matrikulasi gitu ya. Tambahan nanti akan mengkaji 1 kitab ulumul Quran yang insya Allah akan membuka dan memberikan serta memperdalam wawasan kita ya. Nah, kemudian di sini ada 14 materi. Yang pertama adalah pengantar ulumul Quran dan relevansinya dalam kajian akademik. Ini menjadi sangat penting ya, mempelajari relevansi dalam kajian akademik. Ya, kenapa ulumul Quran itu menjadi mata kuliah? Ya, apa statusnya sebagai apa? Kemudian urgensinya, tujuannya gitu ya. Itu menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua, sejarah dan perkembangan ulumul Quran. Ya, tidak lagi sekedar perkembangan Al-Quran saja, tapi sekarang sudah masuk ke dalam ulumul Quran. Jadi kapan munculnya,
ulumul Quran menjadi sebuah ilmu itu kapan gitu ya. Itu dipelajari pada saat ini. Berikutnya konsep wahyu, nuzulul Quran dan sebab-sebab turunnya. Ya, konsep wahyu. Ini tentu tidak jauh beda dengan materi dasar yang kita ambil dari berbagai kitab ya, sumber kitab terkait dengan pengertian, kemudian apa namanya, sebab-sebab turun, serta turun berangsur-angsur dan seterusnya, itu nanti akan dipelajari di situ. Berikutnya kodifikasi dan pembukuan mushaf Al-Quran. Ini menjadi satu kajian khusus ya, karena ternyata Indonesia sangat kaya dengan kajian mushaf. Ya, mushaf Indonesia memiliki mushaf Al-Quran yang banyak ya, hampir di setiap provinsi, setiap daerah kita ada gitu ya. Nah, kajian kodifikasi dan pembukuan mushaf Al-Quran ini untuk tahap yang pertama dari sumber aslinya gitu ya. Bisa bayar pakai Danat ya? Mushaf Utsmani dan seterusnya. Kemudian yang kelima iya. ini sejarah mushaf Al-Quran di Indonesia. Ya, ini menjadi kajian. Jadi kita tuh tertarik nih ya, mencoba untuk tertarik hiji. Kita mencoba untuk memperkenalkan seperti apa gambaran tentang mushaf Al-Quran di Indonesia, gitu ya. Ya, adakah karakteristiknya, kemudian keistimewaannya, itu juga perlu ya kita perkenalkan, dijadikan sebagai sebuah materi bahasan. Berikutnya struktur dan karakteristik bahasa Al-Quran, ini juga penting ya dibahas. Pertemuan ke-7 nanti kita akan membahas metode dan pendekatan dalam tafsir Al-Quran. Metode dan pendekatan dalam tafsir Al-Quran ini juga pengetahuan dasar ya, bagaimana nanti kita bisa menafsirkan Al-Quran ya, karena memang profilnya itu adalah mufassir pratama gitu kalau tidak salah ya, profil yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama ya dalam SKL dan CPL itu, salah satunya adalah menjadi mufassir muda atau mufassir pratama. Itu setidaknya kita harus bisa memahami ya kajian tentang tafsir mulai dari pengantarnya sampai kepada metode pendekatan dan penguasaan terhadap alat-alat dan sarana-sarana menjadi seorang mufassir. Nah, pertemuan ke-8 ini nanti ujian tengah semester. Ya, biasanya ada 2 bentuk. Pertama mungkin tugas, yang kedua ujian tulis ya. Nanti tinggal disepakati mau tugas atau mau ujian tulis. Yang ke-9 Ijazul Quran dan pandangan para ulama. Ini juga menjadi penting, apalagi fenomena di zaman sekarang Al-Quran yang bagi kita adalah kitab suci itu sering kali dijadikan sebagai bahan olok-olok atau bahan yang dijadikan objek ya untuk direndahkan gitu ya, terutama di kalangan luar ya, atau kalangan non muslim yang ekstrim gitu ya, sampai kalau kita lihat di berita-berita tuh informasi-informasi tentang pembakaran Al-Quran dan seterusnya gitu ya. Nah, pendiskreditan terhadap Al-Quran yang dianggap sebagai jiplakan dari Bible dan seterusnya, ini menjadi penting buat kita bagaimana mempelajari ijazul Quran itu serta pandangan para ulama dalam upaya untuk mengantisipasi dan untuk mengcover pandangan-pandangan miring tentang Al-Quran. Ini salah satunya, selain kita juga dalam upaya untuk mengagumi ya betapa Al-Quran itu adalah betul-betul firman Allah, bukan hasil karya manusia gitu ya. Nanti dapat dilihat dari ijaznya itu. Kemudian yang ke-10 isu kontemporer dalam studi Al-Quran. Ini hermeneutika, gender dan oriental. Ini juga menjadi penting kita pelajari karena kita tidak bisa memungkiri ya perkembangan ilmu ya terkait dengan studi Al-Quran bukan hanya sekedar
apa yang tercakup dalam ruang lingkup kajian ulumul Quran, tetapi ternyata ada tambahan-tambahan wawasan ya terkait dengan ini ya, terutama isu-isu kontemporer yang berkaitan misalnya dengan metode penafsiran hermeneutika ya, yang kita tahu sumbernya dari mana. Nah, nanti kita bahas di situ bagaimana perspektif yuridisnya, bagaimana perspektif kebahasaannya, dan kita sebagai seorang muslim apakah bisa ya menggunakan hermeneutika sebagai landasan atau alat penafsiran gitu ya. Nah, pandangan-pandangan ulama seperti apa. Begitu juga dengan isu kontemporer yang memang terus berkembang itu terkait dengan gender ya, kesetaraannya, persamaan relasi laki-laki dan perempuan di ruang publik atau di ruang domestik itu menjadi penting juga. Juga kajian tentang orientalisme di sini. Ya, orientalisme itu sedikit mungkin nanti ya masuk dalam kajian itu ya, bagaimana orang-orang Barat itu melihat dan memandang terutama terkait dengan Al-Quran dan studi Al-Quran ya, pandangan-pandangan mereka seperti apa ya, apakah yang memang kebanyakan itu isinya tuduhan-tuduhan ya, yang katakanlah menjelek-jelekan Al-Quran dan seterusnya, terkait dengan proses kodifikasi, yang terkait dengan proses periwayatan, yang terkait dengan ayat-ayatnya gitu ya. Nah, bentuk kata-katanya gitu ya, itu dianggap sebagai jiplak ya dari studi mereka gitu kan. Bagaimana mereka juga menganggap studi Al-Quran itu adalah tadi yang memang merupakan apa ya, hasil pemikiran dari manusia dan seterusnya ya, bagi orientalis. Nah, maka kita perlu mempelajari ini, setidaknya kita bisa untuk memahami posisi ya, Al-Quran itu di mana, Al-Quran itu bagaimana dalam pandangan mereka gitu ya. Lanjutnya nomor 11, ulum Quran dan psikologi sosial dalam tafsir. Nah, ini juga menjadi kajian yang menarik gitu ya. Maka saya ungkapkan di sini, apalagi kalau teman-teman semua tahu ya, kalau yang sudah jadi dosen pasti tahu, itu ada Litap Dimas namanya, penelitian yang dibiayai oleh Kementerian Agama. Itu salah satu bidang penelitian adalah terkait dengan psikologi sosial ya, dan sekarang juga ada rumpun ilmu, kemudian ada ranting ilmu gitu ya, di mana nanti ulumul Quran itu induknya nanti akan melebar kemana-mana ya, ulumul Quran dan psikologi, ulumul Quran dan politik, ulumul Quran dan apalagi yang lain lah, pokoknya dipecah-pecah ya menjadi bahan kajian atau menjadi satuan kecil gitu ya, yang nanti kita bisa fokus ke situ gitu ya. Nah, ini untuk menjawab tantangan itu, maka ada materi ulumul Quran dan psikologi sosial dalam tafsir. Nah, ini terkait sekali nanti dengan kehidupan sosial kita ya di masyarakat. Berikutnya yang ke-12, ilmu munasabah dan keterkaitan ayat dalam Al-Quran. Ya, ini sudah menjadi bahasan inti juga di dalam kajian ulumul Quran, tetapi terlebih dari itu kita lihat fenomena di zaman sekarang ya, ada yang namanya atau istilah ilmu cocokologi gitu ya. Ya, meskipun ada yang mungkin bercanda atau bermain-main atau memang itu serius menuduh Al-Quran atau menuduh para mufassir itu bermain cocokologi dengan Al-Quran. Jadi semua apapun bisa dikaitkan dengan Al-Quran gitu ya. Atau keterkait ayat satu dan yang lainnya itu dianggap sebagai bertolak belakang atau kontradiksi gitu ya. Maka ini kita perlu mempelajari ini ya, seperti apa, adakah apa maksud dari ayat ini dengan ayat yang satu lagi yang memiliki kemiripan redaksi, kemudian kemiripan makna gitu ya, atau bahkan bisa jadi kemiripan dalam konteks peristiwa ya ayat itu turun. Nah, itu kan bisa menjadi bahan kajian juga yang menarik untuk kita, yang tentu nanti bisa kontekstualisasi di zaman sekarang gitu ya.
Yang ke-13, studi ilmu tajwid dan implikasinya dalam pemahaman Al-Quran. Ini juga menjadi penting. Ini mengingat perkembangan di zaman sekarang banyak orang tertarik untuk belajar Al-Quran, tetapi lagi-lagi mungkin mereka loncat ya, baru sekedar tahu Al-Quran hanya sedikit, tiba-tiba ingin yang lebih tinggi gitu ya. It's okay, no problem. Tapi tentu kita akan bantu ya. Betapa studi ilmu tajwid itu menjadi sangat penting ya. Ilmu tajwid itu menjadi sangat penting sebagai dasar dari bekal kita untuk belajar Al-Quran tingkat yang lebih lanjut gitu ya. Terutama dalam pemahaman dan penafsiran Al-Quran. Kemudian yang ke-14, relevansi ulumul Quran dalam konteks keilmuan kontemporer. Ini juga penting ini. Ya, bagaimana ilmu Al-Quran itu memiliki kait atau keterkaitan dengan konteks keilmuan di zaman sekarang. Ya, jadi tidak hanya sifatnya nanti parsial ya. Ulumul Quran itu bukan kajian sifatnya khusus tertentu, tapi ternyata punya keterkaitan dengan konteks keilmuan di zaman modern. Gitu ya. Tadi misalnya terkait dengan konteks ilmu kontemporer itu seperti apa ulumul Quran jika disandingkan dengan psikologi misalnya, disandingkan dengan ilmu ekonomi, disandingkan dengan ilmu gitu ya. Nah, tentu ini menjadi kajian yang menarik nanti. Yang ke-15 atau materi terakhir ini tema-tema penelitian dalam studi ulumul Quran. Ini saya tampilkan karena ini kita penting. Ini akan membantu teman-teman semua untuk mencari tema atau judul tesisnya. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Misalnya ada 5 ya roadmap penelitiannya itu ada 5 misalnya. Yang pertama terkait dengan tema-tema teori dan kaidah-kaidah ulumul Quran dan ulumul tafsir. Apa saja terkait dengan kaidah, teori dan seterusnya di bidang ulumul Quran atau ulumul tafsir itu bisa menjadi bahan kajian. Ya, misalnya teori tentang nasih mansuhnya, asbabun nuzulnya, atau apanya, ijazul Quran, dan seterusnya, itu bisa dijadikan bahan untuk membuat tesis atau bahan penelitian tesis. Yang kedua, misalnya kajian tentang produk tafsir. Ya, ini seperti yang sudah saya ungkapkan di orientasi produk tafsir. Ya, baik yang digital ataupun yang produk kitab ya, kitab klasik ataupun kitab tafsir yang kontemporer juga ya banyak, atau tafsir Nusantara ya. Terus nanti ini terkait dengan problem yang ada di masyarakat itu apa kira-kira. Seperti tadi sudah diungkap tuh ada gender ya, terus ada apa lagi, isu tentang LGBT dan seterusnya, isu tentang apa saja pokoknya. Nah, kita coba itu adalah sebuah problem ya, maka kita carikan bagaimana solusinya, perspektif Al-Quran gitu ya. Kemudian selain itu ada juga kajian terkait dengan naskah ya, studi naskah. Ternyata banyak sekali naskah-naskah yang belum tersentuh, yang membutuhkan tangan kita untuk meneliti dan mengkajinya. Nah, ini nanti kita bisa minta bantuan Lajnah Pentafsir Al-Quran, lembaga pentafsir Al-Quran, atau kita bisa juga minta langsung bantuan ke LIPI, sekarang BRIN ya, gitu ya, di Lajnah itu nanti banyak dosen-dosen kita juga, ada kawan-kawan alumni IKI juga di situ. Nah, nanti bisa, atau teman-teman semua nanti mungkin dari magister ya, ada berapa orang, misalnya 40 atau 50 orang, bisa berkunjung ke sana. Ya, nanti teman-teman mungkin ada yang mengkoordinir untuk bis, nanti bisa pinjam di IKI. Tapi ini yang luar pulau bagaimana ya? Untuk ke Lajnah ya, nanti melihat bagaimana naskah-naskah kuno, bagaimana mushaf-mushaf Nusantara itu ya sangat luar biasa ya, kalau mau dijadikan bahan penelitian. Atau ke BRIN nanti ada dosen kita Pak Dr. Faurozi ya, beliau pegawai di BRIN ya, insya Allah mudah-mudahan bisa membantu kita.
Nah, kemudian terakhir living Quran. Nah, living Quran ini lagi-lagi tidak hanya sekedar mengobservasi bagaimana Al-Quran itu hidup dan menjadi apa ya, terimplementasi atau teraplikasi dalam aktivitas atau perilaku kehidupan kita yang mentradisi. Ya, misalnya tradisi yasinan, tradisi apa namanya kendurian atau tradisi wiridan gitu ya, bukan hanya sekedar itu saja. Kalau bisa living Quran yang lebih dari itu, yang nanti kita bisa lihat bagaimana Al-Quran itu memengaruhi kehidupan masyarakat sehingga menjadi tradisi. Tetapi bukan sekedar ritual. Kalau bisa terkait dengan problem, ya problem yang ada di masyarakat. Ya mungkin saya sudah memberikan contoh pada satu orientasi, misalnya terkait dengan tradisi masyarakat dalam proses lamaran. Ya, lamaran ini masing-masing daerah punya tradisi sendiri-sendiri. Nah, seperti apa Al-Qur'an itu bisa memengaruhi mereka? Gitu ya, bagaimana nanti resepsi masyarakat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan prinsip pernikahan dan lamaran atau lamaran dan pernikahan. Apakah misalnya ada mahar yang ditentukan dengan harga yang sekian misalnya? Itu kan menjadi sebuah problem ya di satu daerah. Kalau menikah dengan mahar yang misalnya 4 ekor kerbau, ya harus membawa 4 ekor kerbau, terus harus dengan mayam misalnya 50 gram, kemudian dengan kalau ada tradisi itu satu tradisi kain songket, ya kain songket yang asli itu kan harganya kan bisa berapa juta gitu ya, ya 2 jutaan lah minimal. Itu harus misalnya bawa minimal 5 uh, kain songket misalnya gitu. Itu kan udah sangat memberatkan gitu. Nah, itu menjadi tradisi. Nah, kita kita uh, sodorkan ini ke masyarakat. Ada seperti ini. Nah, nanti bagaimana persepsinya atau resepsi mereka penerimaan terhadap ayat tersebut. Ya, kita tampilkan di situ, sampaikan di situ tafsirnya seperti apa terkait dengan itu gitu ya. Nah, tanggapan mereka terhadap Al-Quran itu seperti apa? Gitu ya. Nanti itu masuknya dalam resepsi eksegesis ya, bagaimana penerimaan mereka terhadap penafsiran ayat Al-Quran yang begini, yang tentunya mungkin bisa jadi bertolak belakang dengan tradisi. Nah, tinggal apakah mengikuti tradisi atau mengikuti Al-Quran. Nah, kita sebagai seorang muslim tentu kita mengikuti Al-Quran. Ya, nanti itu akan memberikan perubahan-perubahan gitu ya buat masyarakat. Nah, kemudian nanti ada lagi resepsi, misalnya teori resepsi fungsional. Ya, dalam living Quran ini banyak sekali. Al-Quran itu bukan sekedar bacaan wiridan, tetapi dia dijadikan sebagai apa ya namanya, alat meruqyah. Apa kalau bahasa jampi gitu ya, kalau kayak bahasa Jawa itu jampi-jampi gitu ya, sebagai ya meruqyah tadi gitu ya. Nah, itu ternyata di masyarakat itu berkembang gitu ya. Ya, banyak orang-orang menjadikan ayat Al-Quran sebagai sarana untuk mengobati. Ya, sarana mengobati. Nah, nanti tinggal dibahas, dikaji mana yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, mana yang tidak gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh tema penelitian yang nanti bisa perlu dan akan kita bahas ya. Teman-teman satu persatu mungkin punya gambaran atau cadangan judul gitu ya. Kira-kira apa nih saya mau bahas ya pada saat itu. Baik, terkait dengan silabus, apakah sudah seperti ini cukup ataukah masih harus ada yang perlu ditambah atau diganti materinya? Silakan. Silakan yang mau komentari atau kasih pendapat apakah materinya seperti ini sudah cukup atau ada yang perlu diganti atau diubah? Oke, tidak ada?
Sudah cukup, Ustaz. Sudah cukup ya? Oke. Cukup ya. Baik. Cukup. Berikutnya, kalau memang ini sudah cukup, nah sekarang kita metode mengajarnya atau sistem belajarnya seperti apa nih? Kita mau diskusi dengan makalah atau apa? Saya juga lagi berpikir ini, kalau bikin makalah tentu nanti setiap dosen bikin makalah cukup berat ya. Gimana teman-teman? Izin Pak Dokter. Boleh, silakan. Mana tahu bisa dengan sistem penyampaian dari Pak Dokter dan disambung dengan diskusi interaktif mungkin sesuai yang dengan ada di bawah ini Pak Dokter buat. Gitu ya. Bisa aja. Tetapi menurut saya terlalu sempit jadinya. Mungkin teman-teman lain. Misalnya nanti saya buat PPT gitu ya. Saya sih senang aja buat PPT. Karena beberapa bagian sudah saya bikin juga, tapi belum semua. Karena ini juga materi-materi yang baru. Saya revisi yang kemarin itu. Hanya ada beberapa yang sama, tapi yang lainnya saya ganti gitu ya. Saya melihat perkembangan apa ya yang diminati oleh masyarakat secara luas ini. Kebutuhan materi-materi yang cocok ya berkembang dengan kondisi saat ini ya materi-materi yang seperti ini yang lebih umum gitu ya. Gimana? Mau nanti berarti metodenya ceramah aja ya, ceramah terus diskusi gitu ya. Karena nanti memang ini kan nanti ada 5 mata kuliah. 5-5-nya bikin makalah. Gimana? Atau gini aja, teman-teman semua, ini tetap dibagi satu persatu. Ini untuk bikin bentuknya bukan makalah tapi artikel. Nanti saya kasih templatenya saya kasih dibikin artikel. Tapi mungkin mungkin kalau sempat nggak ya untuk dipresentasikan. Karena memang terus terang kalau makalah dia sifatnya biasa ya. Kalau makalah itu tidak terlalu rumit. Tapi kalau artikel tentu kita berharap bisa diterbitkan. Maka tentu pembuatannya harus memenuhi kriteria, persyaratan sehingga nanti bisa disubmit ke jurnal ya, jurnal manapun. Nah, itu tentu akan memberikan nilai poin lebih gitu ya dibanding sekedar makalah gitu ya. Tapi pengerjaan lebih lama dan lebih rumit. Oke, gini saja lah. Mungkin nanti saya bikin PPT, tapi PPT-nya sekedar pengantar saja. Ya, tentu tidak mungkin juga PPT dengan pembahasan yang luas karena memang tidak mungkin nanti saya bikin PPT sampai 50 slide misalnya. Ya, nggak selesai-selesai kita. Ya paling nanti sekedar pengantar, nanti saya berikan penjelasan sedikit, nanti baru kita diskusi. Gitu ya. Atau bikin materinya dalam bentuk diskusi teman-teman semua nih, masing-masing. Dalam bentuk PPT. Gimana? Jadi nggak bentuk makalah. Saya kira itu kali ya lebih bagus ya. Nah, ya bentuk PPT saja. Nah, sekarang PPT juga sudah banyak anunya ya, aplikasinya ya. Jadi bikin PPT itu tidak terlalu sulit menurut saya. Nanti teman-teman bisa pakai aplikasi Gamma misalnya. Gamma application itu ada. Tinggal klik judulnya, tinggal nanti kerangkanya muncul, langsung tinggal generate ya. Muncul tuh langsung materinya apa. Sudah tinggal presentasi. Oke, itu aja ya.
Jadi saya tidak meminta saudara-saudara semua untuk bikin makalah, tetapi membuat PPT. Cuma artikel ini nanti di akhir saja. Dari awal ini nanti teman-teman semua sudah dibikin artikel, tapi nanti untuk dikumpulkan di akhir semester aja, ya, kumpulkan akhir semester. Nanti judul tema utamanya seperti ini, nanti judulnya bisa dimodifikasi seperti apa gitu ya. Jadi ada 14 ini ya, 15 sama 16 itu kan ya, UTS dan UAS. Jadi 14. Nah, boleh nanti berbagi tidak hanya 1 orang 2 orang ya, mungkin ada 4 orang atau 3 orang, itu silakan. No problem. Silakan. Nanti ya saya kasih template-nya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa tinggal menulis saja. Kalau sudah ada formatnya enak kan ya. Jadi nggak pusing-pusing seperti apa sih artikel itu gitu ya. Oke, gitu saja. Jadi nanti yang untuk presentasi kita bikin PPT saja ya. Nggak usah banyak-banyak juga. 10 slide menurut saya udah cukup. Ya, yang penting ada pengertian, terus ada ruang lingkup, ada pembahasan ya, apa sih gitu ya isi dari tema ini gitu ya, itu menjadi penting. Oke, saya kira itu. Nanti saya berikan ini PJ-nya siapa nih penanggung jawabnya? Nanti saya berikan ke penanggung jawabnya nih. Boleh Pak, nanti saya cek Bapak. Hah? Nanti saya hubungin Bapak setelah ini Pak. Ya boleh. Nanti saya tunggu ya. Saya berikan. Baik, ini sudah ya. Saya kira sudah. Kemudian nanti penilaian itu ada penilaian kehadiran. Ya, kehadiran teman-teman semua minimal harus ya. 16 itu yang 2 sudah kita anggap karena itu harus hadir, yaitu UTS dan UAS harus ikut. Kemudian 14 pertemuan mata kuliah itu teman-teman harus hadir 12 itu minimal. Ya, jangan kurang dari 12. Itu. Kemudian nanti penilaian itu kehadiran bukan sekedar kehadiran saja. Kalau kehadiran sudah saya berikan nilai, nanti ditambah lagi keaktifan. Keaktifan ini dalam diskusi, kemudian menjawab atau memberikan komentar atau memberikan pertanyaan. Ya. 1 patah 2 patah kata pun itu dianggap sebagai keaktifan. Tentu ini akan menambah penilaian gitu ya. Kemudian tugas tadi ya, nanti kita akan nilai tugas di akhir semester tadi yang membuat artikel gitu ya, nanti di template-nya. Setelah itu nanti nilai UAS dan UTS ya, nanti presentasinya mungkin 20, 30, 50. Ya, 20 kehadiran dan tugas, kemudian 30 UTS atau 50 UAS. Atau dibalik. Ya, mungkin nggak dibalik kali ya. 30, 40, 40. Ya, 30 kehadiran dan tugas, formatifnya. Kemudian UTS-nya, sumatifnya 30. Kemudian UAS-nya 40. Ya, 30, 30, 40. Jadi kehadiran itu dinilai penting. Saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan ini. Ini waktunya sudah hampir selesai. Ada pertanyaan? Buku rujukannya bisa di ini ya. Misalnya ada Az-Zarqani, kemudian Zubi Salih, kemudian Menal Khoton, ya, atau buku Indonesia Quraish Shihab, Fazlur Rahman, tema-tema Al-Quran, dan seterusnya, ya, terkait dengan ulumul Quran. Ini banyak sekali.
Untuk buku-buku kuno, teman-teman bisa cari di arsip ya. Arsip.com itu akan muncul itu buku tafsir, buku Al-Quran akan ada di situ gitu ya. Jadi mudah dan gampang. Dan nanti informasi terkait dengan matrikulasi, siapa yang wajib untuk ikut matrikulasi dan siapa yang sunnah ya atau yang mubah. Boleh juga nanti kalau mau ikut menggabung, silakan. Baik, ada pertanyaankah? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa akhiri sampai di sini. Tidak ada ya? Nanti penanggung jawab mata kuliahnya bisa menghubungi saya. Kalau tidak ada, kita akhiri saja perkuliahan ini sama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesilapan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di screenshot, mohon di screenshot dulu. Foto-foto. Ya, di foto. Bentar, saya juga mau foto juga. Bentar ya. Ya, biar langsung diisi di siakat ya. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Saya pamit ya. Iya, Bapak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.